Pada dasarnya, Kroasia bukan Prancis, Inggris, atau Jerman yang punya ratusan pemain top di setiap generasinya. Mereka juga bukan negara yang diunggulkan di kompetisi akbar seperti Piala Dunia maupun Euro. Dari dulu statusnya adalah kuda hitam, tapi sekarang mereka adalah kuda hitam yang hampir menguasai dunia. Di tahun ini, kesempatan mengejutkan Eropa kembali terbuka. Menurut kami, inilah kesempatan terbaik Kroasia untuk berbicara di ajang 4 tahunan tersebut. Masih teringat bagaimana perjuangan Kroasia yang melaju hingga partai final Piala Dunia 2018. Berbekal skuad seadanya, mereka menghadapi Prancis di laga puncak. Walaupun harus kalah, banyak yang kagum atas pencapaian Kroasia di kala itu. Bagaimana tidak, Kroasia bukanlah kekuatan terbesar di sepak bola Eropa. Banyak pemain-pemainnya hanya berkarir di Liga Kelas 2 atau papan tengah Liga terbaik dunia. Bisa dihitung dengan jari pemain yang benar-benar hebat. Namun mereka berhasil mengguncang dunia. Negara yang dinilai sebagai pelengkap berhasil tampil lepas. Mereka begitu kokoh dan solid, bahkan mengalahkan Inggris di partai semifinal Piala Dunia. Kini nama-nama pemain mereka semakin dikenal dunia. Klub-klub besar mulai mempercayakan satu tempat di 11 pemain utamanya. Inilah prediksi starting lineup Kroasia di Euro tahun depan. Kiper dan lini belakang. Penjaga gawang akan dipercayakan oleh kiper utama Dinamo Zagreb, yaitu Dominik Livakovic. Ia adalah kiper utama timnas Kroasia dan menjadi penerus dari Daniel Subasic. Untuk Subasic, karirnya di timnas Kroasia sudah selesai. Kroasia cukup beruntung punya pengganti yang sepadan. Livakovic sendiri sudah tampil memukau untuk Dinamo Zagreb. Di musim ini, dia sudah mencatat 39 penampilan dan 21 kali gawangnya bersih dari kebobolan. Dalam semusim, dia hanya memungut bola sebanyak 31 kali. Catatan mengesankan itu lantas membuat namanya masuk dalam radar pembelian klub-klub papan atas Eropa. Manchester United, Liverpool, dan Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik untuk memakai jasanya. Berikutnya, di posisi bek tengah akan dikawal oleh punggawa Besiktas, Domagoj Vida, dan pemain Liverpool, Dejan Lovren. Vida gemar memberikan umpan-umpan pendek dan distribusi bolanya cukup meyakinkan. Tidak ada blunder fatal yang dia lakukan. Sebagai bek, dia juga cukup mahir dalam urusan bertahan, unggulan dalam intercept bola, dan punya konsentrasi yang tinggi. Kalau Vida bertipe stabil, partnernya lebih agresif. Dejan Lovren begitu berani dalam duel dengan pemain-pemain lawan. Apalagi kalau berbicara soal duel udara, dialah jagonya. Lovren bahkan memenangkan pertarungan bola atas rata-rata 4,5 kali per pertandingan. Sayangnya pemain ini merupakan tipe bek yang tradisional. Akurasi umpannya hanya di angka 85,3%, cukup rendah untuk ukuran seorang bek tengah. Duet keduanya tentu menjadikan benteng yang sulit dibobol oleh tim lawan, punya kelebihan dan saling mengisi kekurangan di masing-masing satu sama lain. Kemudian di posisi bek kiri akan ditempati pemain Bayer Leverkusen, Tin Jetvac. Sejujurnya, kami tidak terkejut dengan kemampuannya sekarang. Pemuda 24 tahun ini memang sudah punya potensi yang luar biasa sejak beberapa tahun yang lalu. Konsisten bermain di timnas Kroasia sejak U16 dan sekarang bermain untuk timnas senior. Jetvac adalah pemain yang multiposisi, bisa bermain di semua sektor pertahanan, mulai dari wingback, center back, maupun gelandang bertahan. Dia bisa berpindah posisi sesuai instruksi pelatih. Musim ini, Jetvac telah tampil sebanyak 31 pertandingan bersama Bayer Leverkusen.
Sementara di posisi bek kanan akan diduduki oleh punggawa Atletico Madrid Sime Vrsaljko. Sama halnya seperti Jedvac, Vrsaljko mampu bermain untuk posisi bek kiri maupun bek kanan. Hal ini sangat menguntungkan pelatih dalam melakukan rotasi pemain. Pemain 24 tahun ini juga unggul dalam duel udara, umpan kunci, umpan silang, dan menahan bola di garis pertahanan. Dengan adanya Jedvac, Vida, Lovren, dan Vrsaljko menjadi kuartet pertahanan Kroasia yang diharapkan tampil kokoh. Bahkan tampil lebih baik di Piala Dunia 2018 yang lalu. Lini tengah. Posisi gelandang bertahan akan ditempati oleh punggawa Inter Milan yaitu Marcelo Brozovic. Ia merupakan pemain pilar timnas Kroasia selama gelaran Piala Dunia 2018 yang lalu. Brozovic mencatatkan rata-rata jarak tempuh sejauh 12 km per pertandingan. Dia juga memberikan umpan sukses mencapai 175 kali operan, mengungguli para rekan-rekannya yang rata-rata hanya memberi umpan sebanyak 100 hingga 120 umpan. Presentase keberhasilan umpannya mencapai 89,1%. Belum lagi kemampuan tackling yang mencapai 2,3 kali tackling berhasil di setiap pertandingan. Musim ini Brozovic sudah tampil sebanyak 38 kali dengan mencetak 3 gol dan 5 assist. Kemudian di posisi gelandang tengah akan diperkuat oleh pemain bintang Real Madrid dan pemain bintang milik Barcelona yaitu Luka Modric dan Ivan Rakitic. Keduanya adalah pemain top di sepak bola Eropa. Setelah mengantarkan Kroasia ke final Piala Dunia, Luka Modric sebagai kapten tim dianugerahi penghargaan individual Ballon d'Or di tahun 2018. Modric menjadi pemain Kroasia pertama yang meraih penghargaan bergengsi tersebut. Modric juga mematahkan dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang selalu merebut gelar tersebut selama 10 tahun terakhir. Tetapi di Euro tahun depan usianya akan menginjak 35 tahun, usia yang cukup tua untuk seorang pemain timnas. Namun Kroasia sepertinya bakal tenang-tenang saja. Mereka masih punya Mateo Kovacic dan Mario Pasalic. Khusus untuk Kovacic, orang Kroasia sering menjulukinya sebagai bocah ajaib karena kemampuan olah bolanya yang memukau. Kovacic mampu melepaskan diri dari tekanan pemain lawan saat menguasai bola. Sementara Ivan Rakitic adalah bintang milik FC Barcelona. Sebelum berseragam merah biru, Rakitic pernah membawa Sevilla menjuarai Liga Eropa di musim 2013-2014. Di laga itu, dia terpilih sebagai man of the match di partai final saat melibas Benfica. Rakitic juga tergabung dalam skuad Barcelona saat menaklukkan Juventus di partai final Liga Champions musim 2014-2015 di Olympia Stadion di Berlin. Artinya, Ivan Rakitic punya pengalaman yang sangat mentereng untuk bermain di level top dunia. Duet Modric dan Ivan Rakitic di lini tengah akan menjadi salah satu duet gelandang yang paling mematikan. Keduanya dikenal sebagai jenius di lapangan hijau yang bisa mendongkrak kekuatan timnas Kroasia untuk tampil tidak terduga. Lini depan. Posisi sayap kiri akan diisi oleh punggawa milik Bayern Munchen yaitu Ivan Perisic. Di musim ini, Perisic sudah tampil sebanyak 31 kali untuk membela Bayern Munchen. Dia mencetak 6 gol dan 10 assist. Ia adalah pemain sayap dengan kemampuan duel yang mengagumkan. Perisic memenangkan 1,5 duel udara per pertandingan, sesuatu yang biasanya tidak dimiliki oleh seorang pemain sayap. Perisic juga mahir dalam mencetak gol melalui sundulannya. Saat masih berseragam Inter Milan di musim 2016-2017, 2 dari 10 golnya tercipta dari tandukan keras. Momok menakutkan bagi sektor pertahanan tim lawan juga terampil dalam memberikan umpan-umpan mematikan. Tercatat Perisic memberikan 1,1 umpan kunci per laganya.
bergeser ke sayap kanan yang akan ditempati oleh punggawa Hoffenheim Andrej Kramaric. Ia adalah seorang mesin gol yang mengerikan di kotak penalti lawan. Belum lama ini, Kramaric berhasil mencetak rekor sebagai pemain Hoffenheim pertama yang mencetak hat-trick di Bundesliga. Punggawa 29 tahun ini sukses mengoyak jala Borussia Dortmund sebanyak 4 kali pada laga terakhir Bundesliga 27 Juni kemarin. Ia juga berhasil membawa Hoffenheim merebut 1 tiket di Liga Eropa di musim depan. Mereka sukses menggusur Wolfsburg yang kalah melawan Bayern Munchen. Sementara posisi striker akan dipercayakan kepada bomber AC Milan yaitu Ante Rebic. Ia berseragam rossoneri sebagai pemain pinjaman dari Eintracht Frankfurt. Saat berseragam Frankfurt, Rebic dinobatkan sebagai pemain tercepat di Bundesliga. Dia berlari dengan kecepatan 35,10 km per jamnya, mengungguli Jerome Roycillon dan Kai Havertz yang meraih 35,7 dan 35,2 km per jamnya. Rebic sendiri adalah pemain yang serba bisa ditempatkan di berbagai posisi seperti sayap, gelandang serang, ataupun striker utama. Kami menempatkannya sebagai ujung tombak serangan Kroasia menggantikan Mandzukic yang sudah cukup berumur. Itulah prediksi starting line up timnas Kroasia di Euro 2021 mendatang. Bagaimana pendapatmu? Tuliskan di kolom komentar.